ini luar biasa. Selama 1 atau 2 bulan yang lalu saya datang ke sini, kemudian berdiskusi dan menanyakan, Prof punya akun Facebook nggak? Ternyata enggak. Sekarang sudah punya akun Instagram dan followersnya sudah ratusan. Itu luar biasa, Prof. Para wakil rektor, para dekan, para ketua atau rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Sepertais Jawa Timur, Pak Kombes Iwan, moderator, teman-teman peserta TOT muatan moderasi beragama. Ada sahabat saya juga yang namanya Mas Mahatma dari Babel, dari IAIN Babel ya, belum mungkin apa masih stay. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan bicara soal isi buku. Kalau saya bicara isi buku saya gak laku. Ngapain harus baca? Sudah diciptakan penulisnya kan selesai. Dan alhamdulillah buku ini sudah saya tanya ke penerbit, guys, lalu buku itu sudah 10.000 eksemplar. Jadi sudah bestseller. Walaupun mungkin orang belinya sedikit takut. Karena ada tekanan dipaksa mau beli sebagai rektor pemirsa. Gak bercanda. Tetapi begini, saya mau memulai dengan kondisi politik untuk menyatakan bahwa ada tantangan serius yang dihadapi oleh kita semua, terutama kampus, itu soal anak muda. Tahun 2021 atau 2022, Filipina itu melakukan pemilihan presiden. Yang terpilih namanya Bongbong Marcos, anaknya Presiden Marcos zaman Pak Harto juga. Dia terpilih. Wakilnya itu anaknya Presiden Duarte, presiden setelah yang diganti. Mirip lah dengan Indonesia. Saya mau menyatakan itu. Pemilih Filipina ini mayoritas anak muda. Dan Bongbong Marcos ini terpilih karena TikTok. Itu satu. Saya mau menyatakan itu. Kenapa? Sekali lagi karena media sosial menjadi kunci, menjadi preferensi dari anak-anak muda. Tetapi fenomena media sosial menjadi kekuatan gerakan sosial movement di dunia politik itu sebenarnya dimulai sejak Arab Spring. Ketika Mesir, Tunisia, Libya, Irak, Syria dan lain-lain di wilayah Arab itu terjadi pergolakan politik, itu semua berasal dari media sosial. Waktu itu masih Facebook dan Twitter. Kalau mau melihat lagi, misalnya terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika, itu juga karena kita dulu isu muncul, tapi mungkin nggak ada yang baca, Cambridge Analytica yang sangat terkenal. Jadi pemilik akun Facebook itu dipengaruhi oleh Mesir untuk memilih Donald Trump. Karena pengguna Facebook sangat besar. Di dunia ini pengguna Facebook terbesar di Amerika karena jumlah penduduknya besar. Kemudian Indonesia salah satu. Dan itu terpilih sangat luar biasa. Bahkan perang antara Ukraina dengan Rusia hari ini, perangnya itu bukan perang konvensional berhadapan saja, tetapi juga perang menggunakan media sosial. Terakhir saya melihat di Twitter dan di TikTok itu ada kalau bahasa Jawa selamatan di sebuah sawah akan mulai melakukan penanaman, kemudian ada selamat syukurannya. Itu yang membaca doa itu Google, bukan kiai. Ini serius, saya sampaikan apa adanya. Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa yang akan dihadapi oleh kita manusia, yaitu apa? Mesir dan digitalisasi. Apalagi sekarang percepatannya itu sudah melampaui sangat cepat sekali. Sangat cepat. Tadi ChatGPT sudah berubah mungkin sekarang. Artificial intelligence itu sudah masuk ke suara. Saya beberapa kali melihat ada tiba-tiba teman saya bisa berbahasa India. Ternyata menggunakan
Diesel itu. Dia pidato dengan bahasa India yang aslinya sebenarnya bahasa Indonesia. Dan itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya seperti itu. Jadi ada perubahan yang sangat luar biasa dan signifikan dalam teknologi komunikasi yang ini menjadi tantangan serius. Yang kedua, secara demografi penduduk Indonesia 53% itu jumlahnya itu 39 tahun ke bawah. Artinya ini adalah generasi milenial dan generasi 53%. Salah satu ciri atau karakter dari generasi milenial dan generasi Z adalah informasi dan pengetahuannya didapat dari dunia lain. Itu salah satu cirinya. Bahkan jumlah handphone di Indonesia ini lebih banyak dari penduduk Indonesia. Karena ada yang punya handphone 2. Pak Iwan ini handphonenya 3 apa 4? Karena Densus beliau harus punya banyak handphone. Satu monitor teroris, satu monitor kan macam-macam. Satu lagi bisnis. Nah, ini banyak. Atau jumlah kartunya mungkin lebih banyak. Atau ada yang dipakai dan dibuang. Ini kita mau melihat sebenarnya apa yang terjadi, dan ini bukan sesuatu yang enteng dan remeh-temeh, tetapi ini sesuatu yang serius. Pertama apa yang terjadi? Pertama, otoritas keagamaan apapun agama itu akan ditinggal. Karena orang generasi milenial, generasi Z ini yang karakteristiknya informasi dan pengetahuan didapat di media sosial itu tidak lagi akan bertanya kepada otoritas keagamaan atau tokoh agama. Mereka akan bertanya ke mesin pencari. Kalau Bapak Ibu tahu, silakan cek anak-anak Bapak Ibu, apakah ketika punya masalah dia tanya ke orang tuanya? Tidak, dia tanya ke Google. Dia searching di Google. Apa? Soal agama. Maka yang statusnya ustadz atau kiai, saya lihat sebentar lagi akan hilang pekerjaan itu. Karena akan ditinggal, orang akan beralih ke Mesir. Itu satu, otoritas keagamaan. Yang kedua, anak-anak muda yang mendapatkan informasi dan pengetahuan di media sosial itu di dunia ini, hari ini itu tidak seperti tadi Prof. Zaki sampaikan, tidak butuh sesuatu yang panjang dan rumit. Mereka hanya butuh waktu maksimal 2 menit. Instagram videonya itu 2 menit, itu milenial. Jadi generasi milenial itu hanya mau menonton pertunjukan 2 menit saja. Instagram itu bukan tulisan, lebih banyak audio dan visual. TikTok juga demikian. Bahkan beberapa platform media sosial sudah beralih dan sudah mulai masuk ke audio visual karena itu menjadi salah satu preferensinya anak-anak milenial generasi Z. Apa? Audio visual. Maka kalau ada dosen, mohon maaf ini bagi peserta TOD Operasi Beragama, kalau Bapak dan Ibu masih mengajar, kemudian baca buku dan menyampaikan ke mahasiswa, itu kan ada yang masuk sebenarnya. Mereka sudah bosan. Apa pilihannya? Bikin video saja. Ditontonkan ke mereka, kemudian suruh diskusi dengan apa yang ditonton. Kalau nerangin tua, gak ada yang paham. Malah membosankan untuk mereka. Jadi ini generasi instan semua. Termasuk pusat radikal. Kalau tidak salah tahun 2020 atau 2021 BNPT melakukan survei dan ada 3 temuan yang menarik. 3 kelompok rentan yang paling mungkin terpapar radikal. Yang pertama, orang yang tinggal di kota. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak muda. Semua ini menunjukkan ciri-ciri generasi milenial dan generasi Z. Anak muda rata-rata tinggal di perkotaan yang aktif di dunia maya. Dan hampir semua 3 kelompok ini aktif di media sosial. Bahkan ada salah seorang peneliti namanya Solahuddin, dia peneliti terorisme di Universitas Indonesia. Dia menyatakan bahwa bisa diluruskan kalau salah Pak Iwan, hampir 97% pelaku teror, narapidana teroris 2010 sampai 2020 itu memiliki akun media sosial. Bahkan ketika terjadi bukan penyerangan, pemberontakan di
Makobrimob itu, di markas Brimob, Makobrimob itu ada live di Instagram. Live ketika terjadi penyerangan itu ada live di Instagram. Dan kemudian memancing para pelaku teror lain untuk datang. Jadi ada 2 orang kalau tidak salah, ada salah satu perempuan guru sekolah SMP, saya tidak usah menyebut nama sekolahnya ya, tapi di Jawa Tengah, karena nama sekolah organisasi keagamaan, saya tidak bisa sebut. Itu membawa senjata tajam dan datang ke Makobrimob di Depok untuk ikut membantu teman-temannya yang ada di belakang dan ditangkap oleh Densus 88. Itu salah satu. Jadi betapa besar dan berpengaruhnya media sosial. Termasuk ada salah satu mantan tenaga kerja wanita yang ada di Thailand yang direkrut, digalang oleh kelompok teror, kemudian dia mau meledakan diri di Istana Bom Panji, tapi ditangkap dulu di Bekasi. Itu lebih ingat. Saya masih ingat. Itu dia terpengaruh karena apa? Karena Facebook. Nah yang terakhir, ini kita bisa diskusi saja. Saya menyampaikan namanya Baru Naim ini alumni Universitas Negeri Surakarta 11 Maret, anggota Hizbut Tahrir Indonesia, dan dia meninggal 3 tahun yang mati 3 tahun yang lalu di drone oleh pesawat tanpa awak Amerika di Syria karena bergabung dengan ISIS. Dia menulis buku. Saya punya bukunya dalam bentuk e-book. Judul bukunya Sebuah Perjalanan. Yang isi buku itu adalah satu, manual carding. Carding ini mencuri kartu kredit orang lain dengan menggunakan cara digital. Dan itu manual, guideline, bagaimana cara menggunakannya. Mulai dari awal seperti apa, sampai bisa mengambil alih. Jadi saya bisa transaksi apapun, membeli barang apapun di online tanpa menggunakan kartu kredit saya, tapi kartu kredit orang lain. Jadi yang bayar orang lain. Itu ada manual. Dan dibuat oleh Baru Naim, salah seorang teroris yang menjadi otak bom Tamrin. Kemudian dia juga menulis bagaimana cara hacking, menjadi hacker, mengambil alih Facebook yang tiba-tiba hilang dan bahwa itu kan hacking. Nah itu sebenarnya masih sangat sederhana. Tetapi hacking yang pernah dilakukan adalah ada pelaku teror, saya tidak tahu, tapi Densus tahu. Itu yang menyebut seluruh pempublish seluruh pekerja atau karyawan BNPT, termasuk jabatannya, alamat rumahnya, anak istri, disebut. Dilansir, pernah dilansir. Yang ketiga yang ditulis oleh Baru Naim itu bagaimana cara perang di dalam kota, bagaimana cara merakit bom dari bumbu dapur, bagaimana cara macam-macam memerangi senjata. Itu yang dibuat dan disebarkan di dalam grup-grup Telegram yang ada di kelompok mereka. Tentu tersebar juga dan disebarkan banyak orang lain. Jadi sekarang sangat mudah. Maka kemarin saya diundang oleh teman-teman Densus di Mabes Polri untuk berdiskusi bagaimana cara membuat larangan. Kementerian Agama melarang beberapa buku yang sudah beredar di dunia maya atau di buku-buku yang terbit itu, karena sering ditemukan atau selalu ditemukan ketika terjadi penangkapan. Maka harus dilarang buku itu beredar karena masih dijual di Shopee, di Bukalapak. Nah, ini menjadi penting dilakukan oleh kita semua untuk mewaspadai. Buku sudah beredar, kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita, apa yang dilakukan mereka di dunia maya, apa yang dilakukan oleh kita tidak pernah tahu. Tetapi faktanya Densus 88 menyampaikan juga sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, 84% konten media sosial, konten keagamaan media sosial itu isinya intoleran dan radikal. Maka kemudian Kementerian Agama, Menteri Agama mewajibkan seluruh sivitas, seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama termasuk rektor, wakil rektor, dekan dan lain-lain di kampus untuk aktif di media sosial. Selain menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, tentu juga memberikan alternatif wacana keagamaan atau konten keagamaan alternatif yang selama ini muncul di media sosial.
menunjuk Suginur dibanding dengan Prof. Zaki. Yang saya yakin-yakinnya Prof. Zaki lebih ahli dibanding Suginur. Tetapi kenapa YouTube-nya lebih banyak yang nonton daripada Prof. Zaki? Maka saya pernah membisiki Prof. Zaki, Prof, bilang saja ke seluruh mahasiswa, kalau mau lulus, mahasiswanya harus follow IG-nya atau subscribe YouTube-nya bisa. Kalau nggak subscribe atau nggak follow, nggak lulus gitu. Dia jumlah followersnya banyak. Bukan soal followers, karena ketika jumlah followers ini banyak, ketika dia upload sesuatu, maka impresinya akan lebih besar, jangkauannya akan lebih besar, orang akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dikirim oleh misalnya Prof. Zaki karena jumlah followersnya lebih banyak. Nah, kalau cuma 100, ya hanya 100 orang yang terdampak. Tetapi kalau 16.000 kayak saya, Instagram saya itu 16.300. Walaupun saya bukan milenial, saya aktif di media sosial 16.300. Dan ketika saya ngupload sesuatu, dampaknya akan besar buat orang lain. Nah, ini penting dilakukan karena sekali lagi media sosial sangat menentukan perilaku dan sikap termasuk praktek beragama anak-anak muda di Indonesia. Di salah satu aplikasi iPhone, maaf yang punya Android, itu ada namanya Clubhouse. Karena di Android tidak bisa itu di-download. Jadi memang mungkin aplikasi elit, karena hanya bisa di iOS. Clubhouse itu beredar, itu seperti radio karena bicara dengan suara saja. Tetapi ada salah satu kegiatannya pengajian. Banyak sekali grup-grup saya masuk ke pengajian yang setiap saat berdiskusi soal agama. Kita tahu yang punya iPhone itu kelas menengah, anak-anak muda dan tinggalnya di perkotaan, nggak mungkin di kampung punya iPhone. Nggak mungkin, karena iPhone mahal harganya. Jadi tinggalnya di perkotaan kelas menengah secara ekonomi. Pengajiannya itu sangat sederhana, bagaimana cara wudhu, batal sholat itu apa saja yang membatalkan sholat. Sangat sederhana sekali. Tapi ketika kiai-kiai, ustaz-ustaz atau pemilik otoritas keagamaan tidak punya iPhone dan tidak download Clubhouse, mereka tidak akan bisa sharing atau tidak bisa memberikan informasi tentang pengetahuan agama yang sangat elementer. Jadi jangan pernah menganggap sepele yang namanya media sosial, handphone atau apapun yang terjadi di dunia maya. Karena sekali lagi dunia yang dihadapi kita sudah semakin luar biasa. Dan kita akan ditinggalkan kalau kita tidak punya dan tidak mendapatkan informasi atau tidak aware terhadap digitalisasi, maka kita akan tertinggal. Saya baru saja kirim buku yang harusnya cetaknya terbit tahun 2024. Tahun 2023 saya kirim ke Prof. Zaki. Prof. Zaki sangat senang, akhirnya saya kirim banyak sekali buku-buku e-book, ya, buku-buku babon yang ada di perpustakaan internasional, saya kirim ke Prof. Zaki. Itu salah satu kepentingan bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita acuh bapak-bapak dan ibu-ibu tidak aktif, ya maaf kalau generasi kita nanti tiba-tiba ingin Indonesia ini berubah menjadi negara dalam bentuk lain. Siapa yang salah? Ya bapak dan ibu-ibu, karena bapak ibu-ibu tidak aktif dari awal. Saya sangat respect dengan UIN Tulungagung, maaf Prof. Zaki, karena saya ditemukan dengan mahasiswa di UIN Tulungagung yang jumlahnya rata-rata di atas 100.000, baik TikTok, dan Instagram. Kemudian saya minta rektornya, waktu itu masih Prof. Tuhil ya, sekarang sudah berganti, saya minta agar mahasiswa yang akunnya di atas 100.000 itu diberikan beasiswa. Tapi tugasnya adalah membuat konten soal keagamaan yang lebih moderat, mengkampanyekan kampus, mempromosikan kampus. Bapak ibu-ibu, Pak Rektor atau Warik buat iklan kampus ke koran, ke radio, ke televisi itu mahal. Tapi kasih beasiswa 10 orang setiap hari dia promosi kampusnya itu murah. Kan bisa puluhan bahkan ratusan juta itu media konvensional. Tetapi hanya menggunakan media sosial dan mereka bisa melakukan itu murah pergi. Nah, Prof. Zaki juga sudah menyampaikan ke saya, ada salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa S2 karena akun TikToknya lebih dari 500.000 program.
2 juta. Tadi yang disebut UMI, proyek UMI lain. Salah satunya karena kampanye moderasi beragama dan juga bisa kampanye tentang kampus UINSA. Itu kampanye beasiswa berapa sih? S2 6 juta, 10 juta, 1 semester 20 atau itu tidak mahal menurut saya, tetapi dia seminggu sekali atau sehari sekali bisa mengkampanyekan dan mempromosikan selain membangun narasi-narasi keagamaan. Saya juga berharap dengan Pak Iwan ini nanti ditindaklanjuti apa yang dilakukan oleh teman-teman UINSA, yaitu launching rumah moderasi beragama dan kontra teroris, bisa melakukan kerjasama secara langsung, bisa PKS karena kami di Kementerian Agama sudah membuat MOU dengan Kapolri, PKS dengan Densus 88, dan nanti di tingkat kampus bisa dilakukan kerjasama baik penelitian, kajian, talkshow dan lain-lain saling nyambung lah. Kalau UINSA nggak ada duit dibagi duitnya, nggak ada narasumber, UINSA, teman-teman di UINSA siap dibawa kemana-mana oleh teman-teman Densus untuk melakukan kampanye anti radikalisme. Ini kerjasama yang baik. Saya berteman cukup lama dengan teman-teman Densus, hampir 10 tahun mungkin, cukup lama sekali, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan insya Allah teman-teman Densus sangat senang dengan apa yang dilakukan UINSA, dan insya Allah bisa dilakukan kerjasama yang sifatnya berkelanjutan untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa membeli buku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Uzama.